warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Zahratul Burdan, khusus para ustaz, hujjah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan ini menjadikan hadir dan datangnya ridha Allah kepada kita. Amin. Dan juga ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian yang pertama tafsir Jalalain surah Al-An'am di ayat 43, ayat yang sebelumnya sedikit mengulang, yang membuat seseorang tidak mendapatkan hidayah atau sesat itu karena teguran demi teguran yang Allah berikan kepada dia tidak membuat dia itu mengiba di hadapan Allah. Artinya hatinya sudah keras. Orang kalau sudah hatinya keras, tidak ada mengiba di hadapan Allah ketika teguran demi teguran datang, maka iman gak bakal datang. Diberikan bencana, diberikan musibah, tapi masih petantang, petenteng aja, masih dengak aja, susah yang begitu hidayah masuk, iman masuk susah. Tapi meskipun dia ahli maksiat, meskipun dia banyak dosanya, ketika Allah berikan teguran berupa musibah, berupa bencana, berupa sakit, dia mengiba di hadapan Allah, ya Allah, saya salah selama ini. Itu insya Allah meskipun dia orang kafir, itu ketika dia mengiba, maka potensi untuk dapat hidayah itu masih sangat besar. Karena ada mengiba, ada perasaan rendah di hadapan Allah, sikap rendah di hadapan Allah. Karenanya di ayat yang sebelumnya itu, kerasnya hati, sombongnya orang-orang ketika diberikan teguran-teguran oleh Allah, ini membuat mereka tidak mendapatkan hidayah, jauh dari iman, dan ditemenin setan. Artinya setan malah membuat mereka itu makin merasa bangga dengan amal perbuatannya. Musibah gini doang kok, ntar juga kelar, sombong lagi aja. Cuma bencana begini doang, ntar juga kelar. Nah itu yang seperti itu, alhamdulillah, itu yang membuat iman atau hidayah susah masuk. Nah yang ayat berikut ini masih melanjutkan pembahasan tentang hidayah juga, tentang teguran demi teguran yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu taraku, maka ketika mereka lupa, taraku, mereka meninggalkan ma dzukiru, nasihat yang dituturkan kepada mereka. Wu'idu, maksudnya yang dimau'idhahi kepada mereka, dinasihati. Wa huwifu, dan mereka ditakut-takuti atau diancam bihi dengannya, dengan ma dzukiru, dengan nasihat tadi, minal ba'sa'i wa dharra'i, yaitu berupa kesulitan-kesulitan, dharra'i, dan kemelaratan atau kemiskinan. Falam yatta'idu, lalu mereka tidak mengambil mau'idhah, tidak mengambil pelajaran. Fatahna,
bitakhfif wa tasydid, bisa dibaca fatahna, bisa juga dengan tasydid fatahna, dua-duanya qiraah sabah. Maka kami buka alaihim atas mereka abwaaba kulli syai'in, pintu-pintu segala sesuatu, minan ni'ami, dari nikmat-nikmat. Kami bukakan istidrajan lahum, istidrajan karena menipu daya mereka, lahum untuk mereka, menipu lahum untuk mereka, istidraj. Hatta idza farihu, sehingga ketika mereka gembira, bima utu, dengan sesuatu yang mereka diberikan, mereka terima, fariha batorin, faroha batorin, mereka girang dengan girang-girang yang sombong, akhadnahum, maka kami siksa mereka, bil adabi, dengan adab, dengan siksaan, bagtatan ay fajatan, secara tiba-tiba, tanpa diduga-duga. Faidahum mublisun, maka tiba-tiba mereka mublisuna, putus asa, ayisuna min kulli khairin, putus asa dari segala macam kebaikan. Ketika orang-orang kafir diberikan teguran demi teguran, tapi hatinya tetap keras, bukannya mengibah dan merendah di hadapan Allah, introspeksi diri, tapi malah sombong, malah dengar aja dengan musibah dan dengan ancaman-ancaman, dengan bencana-bencana itu, maka mereka lupa nasihat-nasihat, lupa ancaman-ancaman yang pernah diberikan kepada mereka melalui lisan para rasul. Mereka lupa dengan nasihat-nasihat agama, lupa dengan fatwa-fatwa ulama, lupa dengan segala macam nasihat yang diberikan oleh orang-orang terdahulu. Mereka lupa itu semua. Ketika mereka lupa, maka kami akan terus bukakan. Justru waktu ditegur tapi masih tetap dengar aja, bukan introspeksi. Waktu ditegur tapi masih tetap sombong aja, tidak bisa mengambil pelajaran dari musibah, dari bencana. Sebenarnya bencana itu teguran, musibah itu teguran. Begitu ditegur dengan bencana dan musibah tetap tidak mau mengambil pelajaran, maka kata Allah, kami akan tambahin nikmatnya. Dikasih musibah, sombong, ditambahin nikmatnya, saudara. Udah dikasih bencana tapi masih sombong, nggak tahu juga kalau dia punya dosa, maka Allah tetap kasih nikmat, tambahin lagi, tambahin. Orang sombong ditambahin nikmat. Ini yang namanya ulur-ulur dibombong, kalau orang Jawa bilang bombong, diulur-ulur, tinggi, nanti udah tinggi dijatuhin, jumlah hancur semuanya. Itu dalam bahasa agama disebut dengan istidraj. Istidraj itu, saudara, istidraj adalah tipu daya yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Tipu daya yang Allah sampaikan kepada orang-orang kafir berupa kenikmatan, sehingga orang kafir ini tidak merasa dimusuhi oleh Allah, tidak merasa dimusuhi oleh Allah. Ini yang namanya istidraj, dan ini bahaya. Diberikan teguran atau musibah masih merasa gitu doang, bisa juga ini sombong lagi, nggak merasa ada kesalahan, ditambahin nikmatnya sama Allah, ternyata malah makin kaya kok gua, kata dia nih, ternyata gua makin kuat kok. Nah, yang kayak begini namanya istidraj. Lalu semakin orang kafir, lalu makin bangga, makin senang. Nah, puncaknya hatta idza farihu. Ini hatta ini punya mana goyah, saudara. Jadi satu ujung atau puncak dari sebuah proses, ujung dari sebuah proses. Hatta punya mana goyah. Yang dimaksud mana goyah ini merupakan ujung dari kebahagiaan mereka atau kebanggaan dan girangnya mereka, orang-orang kafir. Waktu mereka lagi girang, lagi bangga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, padahal itu nikmat sengaja dibombong, diulur-ulur oleh Allah, bangga dengan nikmat dan girang dengan nikmat, nggak sadar kalau sedang dijauhkan oleh Allah, lagi bangga-bangganya, lagi girang-girangnya, maka Allah siksa tiba-tiba. Ini yang sangat mengerikan, disiksa tiba-tiba. Lupa, awalnya memang mereka melupakan nasihat-nasihat agama, melupakan nasihat-nasihat orang tua, dilupakan semuanya.
nasihat atau petunjuk-petunjuk dari para nabi. Ini orang-orang kafir. Falamma nasu ma dzukiru, awalnya mereka melupakan itu. Hadirin sekalian, memang kalau kita lupa bahwa kita ini hamba Allah, itu bahaya. Itu yang paling bahaya. Kita lupa kalau kita ini di dunia ini Allah ciptakan untuk beribadah pada Allah. Karenanya di ayat lain Allah sebutkan wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan engkau menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah bikin dia lupa kepada dirinya. Orang kalau udah lupa kepada Allah, lupa bahwa ada Tuhan, udah gak ingat ada Tuhan, hati-hati, nanti Allah buat dia lupa kepada dirinya. Maksudnya lupa kepada dirinya, lupa kalau dirinya ini hamba, lupa kalau nanti bakal mati, lupa kalau nanti sewaktu-waktu bakal sakit, lupa kalau tiba-tiba aja ujung-ujung aja Allah bisa kirim musibah. Itu udah lupa. Udah lupa. Orang yang lupa Allah, lupa Tuhan, maka Allah buat dirinya lupa terhadap siapa dirinya sebenarnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyebutkan rahimallahu man yara man ya'rifu, rahimallahu man ya'rifu min aina wa fi aina wa ila aina. Allah memberikan rahmat atau sayang. Allah sayang kepada orang yang tahu dan mau mencari dia dari mana, dan dia lagi di mana, dan dia sedang kemana. Nah, kita ngaji-ngaji kayak begini, ini sebenarnya bagian dari proses untuk tahu itu dari mana kita dan sekarang sedang di mana dan kita akan kemana. Orang-orang yang lupa sama Allah dibuat lupa nih dengan perenungan-perenungan seperti ini. Tapi kalau masih ingat bahwa ada Tuhan dan saya ini lemah, insya Allah perenungan-perenungan itu ada. Apalagi dia dengan ngaji kalau Jatuh dan semua, itu pasti akan diingatkan dan tidak mungkin Allah buat lupa karena masih mengingat Allah terus. Lantaran lupa, maka mereka tidak mengambil pelajaran dari musibah atau bencana. Kemudian Allah tambahkan lagi nikmatnya, makin lupa lagi dan makin bangga dengan nikmat itu. Kemudian baru Allah berikan siksa dengan tiba-tiba, bagtatan dengan tiba-tiba di sini. Kalau sudah Allah turunkan siksa dengan tiba-tiba, belum ada persiapan, kadang baru lagi pakai singlet aja, tahu-tahu musibah turun. Belum pakai baju kadang-kadang, belum ngapa-ngapain, tahu musibah turun. Itu kan yang tidak dikira-kira, yang nggak ada tanda-tanda. Bagtah dalam Al-Quran ini, bagtah atau jahrotan kadang-kadang disebutkan. Jadi sesuatu yang tidak punya tanda-tanda, nggak ada tanda-tandanya. Kalau masih ada tanda-tandanya masih enak, masih bisa dilihat atau masih bisa dipersiapkan, kan ada indikasinya, gunung mau meletus, ada MBG MBG mah bukan bergizi gratis, BMKG ada BMKG, masih enak, ada terangan dikit. Kenapa? Karena bisa diukur dan bisa dipersiapkan. Ini yang repot kalau malam-malam. Terus itu alat untuk kontrol atau alarm untuk itu mati, untuk mencari, mengetahui adanya bencana itu mati, kan repot yang kayak gitu. Ini bagtatan, alhamdulillah. Ini yang paling bahaya ketika seorang diberikan istidraj, yaitu tipu daya yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Nah, orang-orang mukmin bagaimana? Orang-orang mukmin juga tetap harus waspada. Kadang-kala Allah memberikan nikmat itu justru untuk menguji dia, syukur nggak dia? Atau orang yang masih ada keimanannya, sebenarnya dia percaya sama Allah, dia percaya kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi sholat mah nggak pernah misalnya, puasa Ramadan juga boro-boro, tapi Lebaran mah ikut mulu. Dia terus-menerus seperti itu. Kemudian Allah kasih nikmat lagi, sakit nggak pernah, masuk angin aja nggak pernah, padahal dia kagak pernah sholat, nggak pernah puasa, sehat pokoknya, harta makin kaya. Walaupun dia orang Islam, ini pun harus hati-hati. Khawatir itu adalah istidraj, khawatir itu adalah
yang Allah berikan justru untuk menjauhkan dia dari Allah. Makin jauh. Kalau andai nggak diberikan siksa, andai nggak diberikan teguran, ya, itu justru satu azab, justru itu satu siksa yang paling mengerikan. Kalau masih ditegur, masih enak. Kita kan kalau ada teguran-teguran, misalnya kaki kita sakit, ada koreng di kaki, biasanya ada teguran tuh, badan meriang. Kalau nggak badan meriang, ada sekelan ya. 2025 juga masih ada sekelan itu namanya ada alarm dari tubuh kita. Demikian juga seharusnya ada alarm juga dalam alam semesta ini tentang perjalanan hidup kita. Maksudnya kita diberikan nikmat demikian banyak. Ada orang diberikan nikmat demikian banyak, padahal dia jauh dari Allah. Itu harus hati-hati sebenarnya. Nggak ada alarmnya kayak kalau yang kayak begitu. Kalau masih ada alarmnya enak. Begitu maksiat, tahu-tahu duitnya hilang 2 juta. Begitu dia nggak sedekah. Begitu maksiat, tahu-tahu dia naik motor jatuh. Itu teguran-teguran kayak gitu justru lebih enak dibanding nggak ada teguran, nikmat dikasih terus, duitnya banyak. Ini sebenarnya sedang dijauhkan dari Allah, tapi dia tidak merasa dijauhkan dari Allah. Alhamdulillah. Ini yang namanya istidraj dari sisi yang tidak disadari oleh orangnya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan kami akan menipu mereka dari arah atau dengan cara yang mereka nggak sadar. Kalau nggak sadar, ini yang paling bahaya. Karenanya kenikmatan itu ujian untuk kita juga. Apakah kita termasuk orang bersyukur atau kita termasuk orang yang terkufur terhadap nikmat. Sebagaimana musibah juga ujian buat kita. Apakah kita jadi orang yang bersabar atau kita jadi orang yang mengeluh dengan musibah itu. Semuanya Allah berikan, nikmat maupun musibah, itu semuanya sebagai ujian untuk kita. Kalau ada orang mukmin atau orang Islam yang mendapatkan itu semuanya ujian. Nah, bedanya kalau orang kafir bukan ujian, tapi itu azab. Jadi bukan bala, itu azab buat dia. Diberikan kenikmatan, itu azab untuk membuat dia makin jauh. Orang kafir diberikan musibah, itu azab untuk dia supaya dia habis atau supaya dia putus asa dari rahmat Allah. Mublisun di sini. Baghtatan, dengan tiba-tiba. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Faquti'a, maka diputuslah, diselesaikan dabirul qaumil ladzina zalamu, akhir dari orang-orang, akhir kaum atau akhir orang-orang yang zalim. Ai akhiruhum, maksudnya pamungkas atau akhir dari orang-orang yang zalim. Bi anistu silu, dengan cara dicabut sampai akar-akarnya. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji lillahi, milik Allah rabbil alamin, yang menguasai seluruh alam. Ala nasrir rusuli, untuk menolong para utusan. Wahalaki, apa itu? Wahalakil kafirina, dan membinasakan orang-orang kafir. Orang kafir yang Allah berikan nikmat terus, padahal makin ingkar, makin banyak nikmatnya, terus tiba-tiba Allah berikan azab. Dan ketika azab, dia benar-benar putus asa, udah tidak ada harapan lagi, mati dah gua, modar, udah nggak ada ampun tuh orang-orang kafir. Nah, ketika ini sudah terjadi, habis. Artinya habis di sini, kuti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, Allah hancurkan sampai ke akar-akarnya. Gak ada lagi, udah habis orang-orang kafir. Itu yang namanya faquti adabil qaumil ladina zalamu. Jadi semuanya dihabisin. Yang disisain cuma orang-orang Islam, yang disisain cuma orang-orang beriman, pengikutnya para nabi. Ini terjadi pada masa Nabi Nuh misalnya. Pada masa Nabi Nuh doa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan satu aja rumah orang kafir, jangan engkau tinggalkan. Habisin semuanya, habisin. Ini yang namanya kuti adabil qaumil ladzina zalamu. Orang zalim dan pengikut-pengikutnya habis. Semuanya, nggak ada yang tersisa.
Dalam pada itu walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Maksudnya segala puji bagi Allah ini bagian dari pengajaran Allah kepada para rasul dan pada kita semua. Ketika Allah memberikan kemenangan kepada utusan-utusan Allah dan Allah menghancurkan orang-orang kafir, maka alhamdulillah, maka segala puji hanya milik Allah. Turunnya bencana atau azab kepada orang-orang kafir dan selamatnya orang-orang Islam, itu kemudian disebutkan walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Semuanya yang Allah berikan, semuanya yang Allah tetapkan terhadap orang-orang kafir ini dicabut sampai akar-akarnya, sedangkan orang Islam disisakan, orang-orang yang beriman pengikutnya para nabi ini disisakan. Ini adalah bentuk pertolongan Allah. Karena ini bentuk pertolongan Allah, maka harus diucapkan walhamdulillahirabbil alamin. Faquti adzabil qaumil ladzina dzalamu walhamdulillahirabbil alamin. Ini nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin yang mengikuti para rasul. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih undur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Qul, katakanlah wahai Muhammad li ahli Makkah, kepada penduduk Mekah, ara'aitum, beritahukan kepadaku, akhbiruni artinya ara'aitum, akhbiruni, beritahukan kepadaku, in akhadallahu sam'akum, jika mengambil siapa Allah, jika Allah mengambil sam'akum, pendengaran kalian, asammakum maksudnya Allah membisukan, Allah mentulikan kalian, Allah membuat tuli kalian, wa absarakum, dan Allah ambil penglihatan kalian, a'makum maksudnya Allah membuat buta kalian, wa khatama ay taba'a ala qulubikum, dan Allah mengunci hati-hati kalian, fala ta'rifuna syai'an, maka kalian tidak mengenal sesuatu apapun. Kalau terjadi itu, man ilahun ghairullah, man siapa, ilahun Tuhan, ghairullahi selain Allah, ya'tikum bihi, yang bisa mendatangkan Tuhan itu dengan penglihatan hati dan juga pendengaran yang tadi disebutkan, bima akhadha minkum, yang dengan sesuatu yang sudah diambil, akhadahu minkum, yang Allah mengambilnya dari kalian, bizamikum, dengan dugaan kalian. Undur, lihatlah, kaifa nusarrifu ay nubayyinu, lihatlah bagaimana kami menjelaskan al-ayati, tanda-tanda, ad-dalalati ala wahdaniyatina, yaitu tanda-tanda atas keesaan kami. Tsumma hum yasdifun, kemudian mereka orang-orang kafir yasdifuna, berpaling, yu'riduna anha, berpaling dari ayat, dari tanda-tanda Allah. Fala yu'minun, lalu mereka tidak beriman. Katakanlah wahai Muhammad, coba kasih tahu, gimana andai Allah butakan kalian sekarang? Gimana andai Allah tulikan kalian sekarang? Gimana andai Allah kunci hati kalian? Emang ada yang bisa nolong? Tiba-tiba buta gitu, tiba-tiba tuli, mana Tuhan kalian yang bisa menyelamatkan atau mengembalikan mata kalian? Tiba-tiba tuli, mana Tuhan kalian yang bisa membuat kalian mendengar lagi? Tiba-tiba tertutup hatinya, adakah Tuhan kalian yang bisa mengembalikan hati yang sudah terkunci itu? Hati yang sudah terkunci artinya tidak bisa memahami apapun, sedikit pun tidak bisa memahami. Nah, di sini saudara ada beberapa persepsi atau alat untuk mengetahui. Yang pertama, sam'akum. Sam'akum ini kuping. Urutannya dalam Al-Quran ini pasti antara kuping dengan penglihatan. Kuping dulu. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Kuping dulu pasti.
Habis kuping absor, penglihatan. Habis penglihatan baru afidah atau qulub, kadang-kadang hati sebutannya. Kuping itu apa sih kuping? Ya kuping ya talingo. Ya orang orang pada ngeliat talingo. Kuping itu apa sih? Pendengaran. Pendengaran itu alatul idrok lil masmu'at. Pendengaran itu adalah alat untuk mempersepsi atau menangkap segala suara. Itu pendengaran. Suara kucing ya. Suara kucing ini suara orang ngaji nih. Suara orang ngaji. Oh ini suara kipas nih. Itu namanya pendengaran. Untuk menangkap objek-objek suara. Nah dari objek-objek suara, kenapa disebutkan pendengaran duluan? Karena ini pintu masuknya pengetahuan pertama dari situ. Orang kalau budak dari lahir, saudara, pasti nggak bakal bisa tahu apa-apa. Pasti dia gagu dia. Orang budak dari lahir, gimana dia ngajarinya? Dia cuma melihat bahwa dunia ini yang nggak ada suaranya, jalan. Dia ngeliat ibunya ngajarin. Padahal ibunya udah bilang baba, tapi dia mah nangkapnya matanya. Ya udah ngikutin itu aja, nggak ada suaranya. Orang budak dari lahir, karenanya pintu pertama dari pengetahuan itu adalah pendengaran. Di Al-Quran urutannya pasti pendengaran itu. Orang yang ditulikan sejak lahir, yang sudah tulis sejak lahir, ini termasuk orang-orang yang bebas. Maksudnya bebas, tidak ada taklif pembebanan syariat. Nggak ada pembebanan syariat, orang nggak ada ini, nggak ada informasi yang masuk, mau diajarin tidak ada Tuhan selain Allah juga nggak tahu, orang nggak dengar. Nah kemudian yang kedua baru absor atau penglihatan. Penglihatan. Kalau orang tuli sejak lahir ini udah bebas dari syariat. Tapi kalau masih bisa mendengar, meskipun dia buta, nah itu masih bisa diajarkan. Dia buta dari lahir misalnya. Kemudian diajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikutin dia tuh. Masih awal sekali, masih kecil diajarkan tentang ini bapak, ini ibu, ini makan, ini minum, mama, umum misalnya. Masih bisa diajarin orang, dia dengar walaupun buta. Akhirnya dia bisa kenal juga kalimat tauhid atau mengenal juga syahadatain, diajarin masih bisa. Ini sumber informasi yang kedua, pintu informasi yang kedua yaitu dengan dengan penglihatan. Kalau telinga Allah berikan, kemudian penglihatan Allah berikan, udah lengkap. Nah yang berikutnya dari objek-objek yang bisa didengar berupa suara dan juga objek-objek yang bisa dilihat. Jadi penglihatan itu alatul idrok atau alat untuk mengetahui benda-benda yang bisa dilihat. Ketika sudah dua-duanya ini sempurna, bisa dengar dan bisa melihat, maka diolah dengan hati. Kadang hati disebut sebagai qulub, kadang hati disebut sebagai afidah. Afidah jamaknya fuad. Kalau qulub jamaknya qalb, jamak dari qalb. Ini dua-duanya afidah dengan qalb. Ini meskipun sebenarnya ada perbedaannya, tapi afidah dengan qalb ini sama-sama satu fungsinya yaitu untuk menyimpulkan informasi yang diberikan dari telinga dan dari mata. Tahu dah, kalau udah dapat dari telinga, diajarin sama bapaknya sama ibunya, ini namanya susu, tahu, maka akan ada ilmu, itu namanya qulub. Semua nikmat-nikmat Allah ini, andai Allah cabut semuanya, buta, andai Allah cabut nikmat telinga, tuli, andai Allah cabut nikmat hati, kadang-kadang disebut sebagai akal juga, nggak bisa paham apa-apa, nggak akan ada yang bisa mengembalikan itu semuanya. Dan itu bisa terjadi, saudara, bisa terjadi orang yang tiba-tiba hilang ingatannya atau memorinya hilang dan diajak ngobrol juga nggak bisa. Ya ada yang konslet soalnya, ada yang dicolek aja, itu dicolek dikit aja sama malaikat, tiba-tiba udah nggak berfungsi akalnya.
atau dicolek dikit tiba-tiba nggak bisa melihat, nggak ada yang bisa membalikan selain Allah. Tuhan mereka, orang-orang kafir Mekah pada waktu itu, nggak bisa mengembalikannya. Siapa yang bisa mengembalikan? Kalau kalian mengira, kata Al-Quran di sini, kalau kalian menduga ada yang bisa mengembalikan itu, silakan kembalikan. Kalau udah aku ambil. Nah, orang tua yang kadang-kadang juga dengan usianya, karena usianya ini kemudian berkurang penglihatannya, berkurang pendengarannya, begitu juga berkurang nalarnya. Siapa yang bisa mengembalikan lagi selain Allah? Nggak ada. Itu lemahnya manusia seperti itu. Karenanya renungkan bagaimana Allah menunjukkan, bagaimana Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya. Cuma Allah yang bisa. Nah, hadirin sekalian, penglihatan, pendengaran itu umumnya waktu orang sudah mencapai usia lanjut. Ini kan anak muda semua ya, anak muda semuanya ini mah. Yang usianya udah tua itu berkurang semuanya. Nah, tapi kalau ingatan, lihat-lihat, kalau ingatan atau pikiran, lihat-lihat, orang yang punya kebiasaan ngaji atau ngajar ini biasanya makin kuat, walaupun kupingnya agak kurang, matanya agak kurang, tapi kalau untuk penglihatan dan ingatan kuat. Dan ini terjadi biasanya kepada para nabi, dan juga tentunya warathatul anbiya, warisnya para nabi. Dalam menjelaskan ayat ini, ayat wa man nu'ammirhu nahbisu fil khalqi afala ya'lamun, orang yang kami berikan umur panjang kami akan kembali lagi matanya lemah, kupingnya lemah kayak dulu masih kecil, dan juga ingatannya lemah. Ini ada pengecualiannya, yaitu para nabi dan juga pewarisnya para nabi, ulama yang mengajarkan, karena nabi itu fungsinya adalah untuk mengajarkan. Itu mu'alliman, kata Rasulullah, aku diutus itu sebagai mu'allim, aku diutus sebagai pengajar. Nah, yang punya peran sebagai pengajar ini biasanya Allah jaga dari penyakit pikun, Allah jaga dari penyakit lupa. Boleh matanya berkurang, boleh pendengarannya berkurang, tapi biasanya untuk ingatan ini justru makin kuat, makin tua makin kuat. Nah, namun kembali lagi, itu semua adalah izin Allah dan kuasa Allah. Kalau Allah ingin cabut semuanya itu, siapa yang bisa menetapkannya lagi? Siapa yang bisa mengembalikannya lagi? Nggak akan ada yang bisa. Karenanya coba dilihat dan direnungkan, tanda keesaan kami, kata Allah, cuma kami yang bisa mengambil dan mengembalikannya. Tapi orang-orang kafir itu justru berpaling dan masa bodohan amat, nggak percaya dan nggak bisa mengambil pelajaran. Yang terjadi di depan mata mereka, ada orang tua kemudian semakin renta, itu nggak dijadiin pelajaran. Nah, kalau kita orang-orang mukmin ini harusnya merenung tadi. Iya, makin tua kita makin berkurang tenaga, semua jadi perenungan, jadi tafakur buat kita. Dengan tafakur ini maka akan menambah kedekatan kita pada Allah. Kedekatan kita kepada Allah ini dicapai dengan tafakur, macam-macam jenis tafakur. Ada tafakur seperti tafakur memikirkan tanda kekuasaan Allah yang ada dalam tubuh kita, pendengaran, semuanya, penglihatan, makin kurang, ini tafakurin. Atau tafakur terhadap nikmat Allah, bisa juga. Kita usia udah sekian, kemudian Allah berikan berbagai macam nikmat, tafakur juga bisa. Tafakur kepada tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, bisa juga mendekatkan diri kita kepada Allah. Perenungan, tafakur, kadang disebut tadabbur. Kapan tadabbur? Tadabbur kadang-kadang, tadabbur itu alam. Tadabbur ini jalan untuk menambahkan cinta kita kepada Allah, juga menambahkan rasa takut kita kepada Allah, menambahkan bahwa sikap kita kecil di hadapan Allah. Bisa lewat berpikir sendirian, duduk misalnya, bisa juga melalui ibadah. Waktu kita sholat itu kita benar-benar
Misalnya dalam sholat benar-benar merasa bahwa kita itu lemah, turun sujud makin lemah lagi, turun sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku dan segala puji baginya, maksudnya saya kotor ya Allah, andai dicabut sekarang habis dah saya, merendah. Nah, tafakur dalam sholat sesuai dengan bacaan, tapi artinya baca yang di lisan kita baca, hati kita yaitu, jangan tafakur yang lain-lain. Waktu kita sholat kan ada bacaan-bacaan yang memang sudah diajarkan Rasulullah. Waktu Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni, ya Tuhanku ampunilah aku, rahmatilah aku, berikanlah tambal atau sempurnakanlah kekuranganku. Kalau lisannya seperti itu, maka hatinya seperti itu. Jangan kemana-mana maksudnya, ya Allah ampunilah aku, terus pikirannya masa lalu, dulu tuh saya begini, ya dulu pernah ada banyak mantan korban saya, itu kemana-mana jadinya. Jadi harus ada yang dibaca sholat. Bahkan kata Imam Ghazali, orang yang lagi sholat dia tafakur, mikir, tapi di luar bacaan sholat, meskipun itu akhirat, maka itu dari setan. Dia lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tapi hatinya mikirin api neraka, atau hatinya mikirin surga bidadari, setan itu, setan. Jadi tetap tafakur dalam sholat ini tetap tidak keluar dari bacaan-bacaan yang lisan kita sedang lantunkan. Samiallahu liman hamidah, hatinya harus samiallahu liman hamidah. Hati ini tempatnya tafakur, akal. Maka waktu kita mengucapkan samiallahu liman hamidah, hati kita juga Allah mendengar orang yang memujinya. Maksudnya memuji yang mana? Yang memuji ini Rabbana lakal hamdu, Tuhan kami hanya milikmu segala puji, itu maksudnya Allah dengar. Tafakur bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Orang-orang kafir tidak menggunakan tafakur ini, dia lupa kepada perundungan-perundungan ini, maka oleh Al-Quran di sini ditegur melalui ayat Al-An'am 46 ini. Qul ara'aytum in atakum 'adzabullahi baghtatan aw jahratan wallahu a'lam bissawab.